Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Pagi ini kita masih hidup, semoga siang nanti belum mati. Mari jadikan sisa hidup yang masih ada bersama kita bermakna bagi kita dan keluarga kita, serta bermanfaat untuk tetangga dan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Kalau rasanya kita belum bermanfaat buat laki, buat bini kita, buat anak cucu keponakan kita, buat kawan-kawan kita, buat tetangga kita, buat bawahan kita, buat atasan kita, buat masyarakat kita, maka tidak ada kata terlambat untuk menyebar manfaat. Pepatah seberang mengatakan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan mari kita bertobat, karena udah tua-tua nih. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit dari mereka yang usianya lewat dari 70 tahun. Boleh dihitung. Yang hadirnya yang lewat 70. Mungkin 10 jari ini pun tak habis menghitung. Itu tandanya hidup ini tidak lama. Awak ini bakal mati. Bertobatlah cepat. Urusan sama Allah gampang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Urusan kita tuh sama orang. Utang belum bayar. Jangan nanti setelah sholat jenazah imamnya bertanya, apakah jenazah ini baik? Baik apa? Utang je belum bayar kok disebut baik? Jujur aja lah. Ndak bilang di belakang tuh. Kan orang nengok semua nanti. Utang dia belum bayar lagi. Nanti ahli warisnya bayar. Mana ahli warisnya? Tuh, suruh sini. Utang mak kau nih ya. Nih WA kami nih. Dia memang teman aku, cuma dia berjanji 3 bulan. Ini dah 3 tahun nih dah. Kalau dia baik, dia tunaikan janjinya. Hati-hati berjanji. Banyak tuh nanti tanah nih laku. Ustaz pergi haji, dah laku dah. Mana pergi haji? Pak Haji itu pun dah pergi dah. Bininya saksi itu. Ustaz curhat atau apa sekarang nih ceramah? Sambil. Tidak dimaafkan Pak Ustaz. Urusan maaf mah gampang. Urusan janji itu jangan jadi munah. Yang di atas itu juga tak bisa berjanji, jangan berjanji. Kalau ada pejabat nih, tobatlah.
Baik, sekarang kita mulai. Harus dimulai dengan begitu. Tidak begitu payah. Waktu kita 25 menit, dah 5 menit 11 detik dah. Sisa 20 menit. Supaya Bapak Ibu tidak penasaran, nama saya Ivan Marvikuila. Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Pangkal nama ada Encik. Saya ni asli turunan Encik dari Indragiri Hulu. Bin Encik Sudarman Syah, bin Encik Syafi'i, bin Encik Peka, bin Encik Aki. Dah. Kalau encik-encik macam ni lah ni cakapnya. Main lipas saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, hitam katakan hitam, putih sebut putih. Jangan hitam kau katakan putih, jangan putih kau sebut hitam, apalagi belang-belang. Itu pesan Datuk yang membesarkan saya. Bukan encik, Datuk. Salah seorang pendiri IKMI, pendiri Dewan Dakwah Riau ya, pendiri Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, Masyumi, Tulen, Muhammadiyah yang kata atuk tu dolah tu. Dah viral kan? Ada atuk buya menyebut Muhammadiyah dolah sesat tu. Dah sampai di HP Bapak Ibu dah kan? Tu puncak tu. Semua orang sesat bikin. Mudah betul lah menyesatkan saudara sendiri. Senang betul hatinya kalau saudaranya masuk neraka. Orang hibah hati ini, risau hati ini, kalau saudara-saudaranya salah langkah, tersesat jalan, itu baru saudara namanya. Jadi pesannya, ayo tetap bersaudara di dunia ini. Semoga kita semua kelak bertetangga di surganya. Amin ya rabbal alamin. 18 menit. Bapak Ibu yang saya muliakan, hayawan ciptaan Allah banyak. Satu hayawan itu bisa beragam jenis. Burung. Burung-burung itu banyak jenisnya, macam modelnya. Ungge. Ayam ungge aja tuh. Ikan, pergilah ke pasar nanti, macam-macam jenis ikan, bentuk ikan yang bisa dimakan di pasar tuh. Yang kecil-kecil ikan serai, ada ikan laut, ada ikan sungai, macam-macam. Kalau kita menghitung tak mampu menghitung. Ada yang kasat mata. Binatang-binatang atau hayawan ciptaan Allah. Nah, tidak semua pula disebut dalam Quran. Hanya ada beberapa disebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surat. Al-Baqarah di awal tuan, setelah Al-Fatihah. Ada An-Nahl kan, surat lebah. Ada An-Namal, surat semut. Ada Al-Ankabut, surat laba-laba, Spider-Man. Ada surat Al-Fil, surat gajah. Ada juga yang tidak terpilih, tidak dipilih menjadi nama surat. Tapi ada 3, dia viral dalam Al-Quran, juga viral dalam kehidupan. Terutama dalam cekcok, ribut, bertengkar, berkelahi. Itu sering dipakai itu. Dalam Al-Quran dia disebut. Kalau cekcok, bertengkar, ribut, berkelahi, dia juga disebut viral. Pertama ada namanya anjing. Kasar betul nyebutnya Pak Ustaz. Yang pertama ada namanya anjing. Biar tidak kasar ya.
Itu disebut dalam Quran tuh nama anjing. Nama makhluknya anjing. Tapi kalau dalam bertengkar berubah namanya jadi anjing. Laki memuncak marahnya, ribut sama bininya, entah apa salah bininya, langsung dianjingi bininya. Anjing kau. Bini lemah langsung apa? Balas. Mau aja dianjingi. Kalau diam tuh tanda yo, kan itu. Bukankah perempuan macam tuh kalau diam tanda yo? Balas. Babi abang. Ditempelengnya Pak Ustadz, panggil ayah kalau masih ada. Panggil abang awak, adik awak. Selesaikan baik-baik. Kalau kau tak suka sama adik aku, jangan kau tempeleng. Aku bisa juga tempeleng kau. Kalau kau tak suka sama kakak aku, jangan kau tempeleng. Aku juga bisa menempeleng kau. Ayah kami dulu menyerahkan adik kami ini, kakak kami ini bukan untuk dikasari macam tu. Pembeli sama penjual, nah pakai juga tuh. Tahu kurang timbangannya ada. Bawahan, maaf, atasan sama bawahan. Nah keluar pula tuh. Apalagi atasannya memang dari golongan itu, mudah betul keluar tuh kata-kata tuh. Itu disebut. Ada lagi namanya babi. Babi juga disebut, berulang disebut dalam Quran. Cari nanti, tinggal cari di Google anjing dalam Quran. Kata anjing dalam Quran, kata babi dalam Quran, keluar tuh surat-surat mana aja, ayat mana. Yang ketiga beruk. Beruk nama makhluknya, sifatnya namanya baruak. Nah, itu kalau ada ribut-ribut, baruak. Baruak kau. Ada tuh. Ada kampung yang paling suka nyebut beruk daripada nyebut yang dua tuh. Ini makhluk-makhluk viral dalam Al-Quran. Terutama dulu di masa Bani Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, satu aja lah kita bahas pagi ini. Sisa 13 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti lacak surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad au tajrukhu yalhad dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kalau kami mau, kami angkat dia dengan ayat-ayat kami. Hadirnya Quran untuk memuliakan awak. Adanya Quran untuk mengangkat derajat awak supaya tinggi. Tapi orang itu tak mau, ogah, enggan dimuliakan. Dia lebih memilih untuk berkekalan hidup di bumi dan memperturutkan apa maunya. Kak tidenlah mangaloang. Itu bahasa Filipinnya. Kak tidenlah mangaloang. Orang Filipin, ada turunan Filipin, paham? Nah, ya kan, Bapak ini Filipin kayaknya. Paham ya? Terserah gue. Ini urusan gue, bukan urusan elu. Elu, gue. Nggak mau ikut aturan. Dikira hidup ini lama, sebentar hidup nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berduit nih, bentar lagi pergi.
Orang kaya gampang masuk surganya kalau kayanya digunakan. Kayalah seperti Utsman ibnu Affan, seperti Abdurrahman ibnu Auf. Masuk surga paling tinggi bisa. Maka yang kaya-kaya keliling-keliling masjid ni apa kurang? Pergi ke toilet Tuhan, pintunya kan tak ada penyetua apa namanya itu, gagangnya Tuhan, kan plastik situ penutupnya, ganti yang besi. Tinggal telepon tukang las bapak yang langganan tuh, Cang datang pagi nih, ada proyek, kau bikinkan pintu bagus untuk toilet kami itu, cat yang paling mahal, Pak Haji bayar. Lambat kau, Pak Haji ganti orangnya. Iya Pak Haji, ini langsung berangkatnya, subuh datang deh. Suruh nanti datang deh pagi-pagi, takut proyek apa lewat ke orang. Nah, selesai, dah surga tuh papayahnya. Perlu dikasih kanopi kan semuanya tuh. Perlu jalan-jalan tuh kanopi. Sepakat yang kaya-kaya sini, jalan nih di kanopi. Alasan apa tak datang? Kalau hujan lebat, orang kanopi semua dah. Dari pangkal tuh sampai ke ujung tuh. Yang ini aja belum dulu. Nah, alasan apa tak datang? Hujan lobek Ustaz, lobek apa? Lobek, bapotui apa? Potui. Jalan awak lah kanopi sesodolah, boleh. Tinggi buka pintu kunci, berjalan, pahalo dapet. Bapak Ibu yang saya muliakan, perumpamaan orang ini sama seperti anjing. Ini Allah yang bilang nih. Kalau menyebut anjing tadi terasa kasar, terdengar kasar, kita rubah gayanya tadi. Kan tergantung gaya aja sebenarnya. Maka perumpamaan orang ini sama seperti anjing. Kan? Anda kasar ya? Cuma lebay jadinya. Kau usir, menjulur lidahnya. Kau diamkan, menjulur juga lidahnya. Lewat ustadz depan rumahnya. Itu ustadz kemarin tuh. Anjing tuh ustadz. Bukan perangainya. A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri peringatan ataupun tidak akan merubah orang tuh. Dah keras-keras ceramah awak, dah pakai menyebut-nyebut benda ni dah. Dah ya sadar. Besok dibangkitkan dari kubur. Bangkit dari kubur. Nah, tengoklah besok akan ada orang yang mukanya, wajahnya macam wajah anjing, macam muka anjing. Itulah orang semasa hidupnya berperangai macam anjing, seperti anjing. Kisah singkat, waktu kita terbatas. 3 orang maling profesional nak mencuri di rumah orang kaya. Bukan orang sangat kaya. Kalau orang sangat kaya kan kelewat tinggi pula pagarnya. Orang kaya. Tapi orang kaya ini ada anjing 3 ekor. Anjingnya besar-besar, garang pula soalnya di pagar tuh tulis, awas ada anjing galak. Kalau anjing galak kan ngeri itu. Kan ngeri itu kalau anjing galak. Sepakatlah orang nih besok malam kita mulai lewat belakang. Tapi ada anjingnya bang. Kan kau tahu anjing suka tulang, suka daging. Kita siapkan ada tulang daging mentah, ada yang kita kasih bumbu, ada yang kita goreng dan macam-macam. Siapkan. Masing-masing bawa segoni. Kita lewat belakang, lompat pakai pagar. Pakai tangga, lompat pagar.
Tangga yang main tarik-tarik setel. Ini profesional, udah beberapa hari ditengok ya dah. 4. Sampai di dalam, datang anjing-anjing itu memang dilepas malam. Sebelum ribut, mereka keluarkan goni-goni yang berisi daging tulang tadi itu. Anjing itu sibuk makan. Orang ini leluasa masuk. Disogoknya anjing itu oleh maling ini. Leluasa masuk. Habis dah rumah tu kena maling. Yang menyogok siapa? Langsung aja lah. Kuatkan sikit. Yang menyogok siapa? Maling. Yang disogok? Anjing. Itu pesan inti yang harus dibawa balik. Yang menyogok tu anjing. Yang menyogok tu maling. Yang menerima sogok tu anjing. Maling yang menyogok, anjing yang menerima sogok. Orang ini besok yang dibangkitkan dengan wajah, dengan muka macam anjing. Bayangkan tuh, selama ini makan dari hasil sogok menyogok. Aku kan sudah tobat, Ustaz. Kalau tobat itu berhenti. Tapi kata Ustaz itu tidak apa-apa. Itu kata Ustaz itu. Makanya jangan tanya Ustaz ini. Ustaz ini keras nih. Putih kata putih. Hitam sebut hitam. Jangan belah. Lurus-lurus je lah. Dunia ini jangan dikejar. Ikut aja Allah, dunia ngejar awak. Dunia ke zindagi mukhtasar, akhiratu ke liye amirsa. Itu bahasa jamaah tabligh itu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Jamaah tabligh yang disesatkan oleh Atuk itu juga. Datuk yang viral, dah sampai videonya ke tangan belum? Cari dah. Apa imam tahu tuan? Apa imam tak mau dia? Awak tahan je lah. Tapi ustaz sebut pula nanti pasal bagi. Salah mengaji macam tu jadi. Lurus-lurus saja kita. Bapak dan ibu yang saya muliakan. Itulah modelnya anjing-anjing. Kalau disogok diam dia. Kalau enggak, menyala dia. Menyala dia. Seorang ibu-ibu datang kemarin curhat. Mati ketakutan karena diancam oleh orang yang mengaku wartawan. Karena kawan saya banyak wartawan, anak pun wartawan, anak murid maksudnya. Saya tanya di grup, ada yang kenal nih? Ndak jaleh itu Ustaz, kata yang satu. Ngancam-ngancam. Saudara belum kenal saya laporkan nih. Apa perlu kita naikkan beritanya, Pak? Kalau dikasih duit, diam dah. Saya tanya, pernah dikasih duit tak? Pernah sekali kemarin. Itulah tuh. Dia kalau tak dikasih makan menyala dia. Menggigit bisa gigitnya. Bapak dan ibu yang saya muliakan, inilah perumpamaan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, mendustai ayat-ayat kami, tak mau patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sampaikan Ustaz ayat ini, itu Allah yang nyuruh nih. Faksusil qasas, sampaikan cerita ini. Mudah-mudahan setelah Ustaz sampaikan cerita ini, kisah ini, mereka berpikir maksudnya di sini mereka berubah. Allah itu Maha penerima tobat, percayalah. Setinggi gunung pun dosa awak, sedalam samudera pun salah awak, Allah ampuni, Allah maafkan. Selagi tak syirik, syirik pun diampuni kalau jelang mati kita betul-betul tobat. Tak usah khawatir. Mudah-mudahan pesan tadi, mari tetap bersaudara kita di dunia ini, semoga kita bertetangga kelak di surga.
Kalau ada sanak kita, famili, handai tolan, saudara, sahabat kita nih besok tak ada di surga, bantu dia, minta ke Allah. Sama-sama kita. Ada bapak tu jemaah tetap kami, kok tak ada dia? Dia tempat satu lagi kata malaikat. Ya Allah, kami mohon keluarkan dia. Jemput. Mandikan dia, tunjukkan di mana rumahnya. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.